Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Pondokaran, Indonesia Bethel Church. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mengucap syukur buat pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita bisa bersama-sama beribadah. Saya yakin dan percaya hal ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Dan gak lupa juga saya ucapkan shalom untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom dan juga di YouTube. Shalom semuanya. Damai sejahtera menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat cintamu Tuhan, buat hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami bisa sama-sama beribadah Tuhan Yesus. Kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, ini adalah momen Tuhan di mana Tuhan kami menyembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan dari mulut kami, dari penyembahan kami Tuhan, setiap jiwa raga kami Tuhan, pikiran dan hati kami Tuhan, kami persembahkan Tuhan di dalam Tuhan. Biar setiap nyanyian ini Tuhan tidak hanya menjadi suatu nyanyian Tuhan, tapi biar itu keluar Tuhan dari setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu sama Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang buka hati kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Oh, we worship you Lord. Oh, we worship you. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kami serahkan padamu Tuhan. Sembah Yesus, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dari awal kita katakan kerinduanku datang padamu, Allahmu.
kerinduanku Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar shalom ku cinta. Kau Rajaku Yesus, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah dan manis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Haleluya. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Terima kasih atas kehadiranmu Tuhan di tempat ini. Kami boleh rasakan ketika hati kami terhubung dengan sorga dalam pujian penyembahan kami. Kami rasakan hadirat-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Hati kami siap menerima jamahan Tuhan. Hati kami siap menerima firman Tuhan yang sebentar disampaikan hamba-Mu. Kami berdoa Pak Yusran Bahri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru turun ke atasnya. Dan biarlah hati kami siap dengan hati yang baik. Hati yang taat menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa WL, singer, imam musik yang bertugas hari ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya dan keluarga besarnya. Biarlah kesehatan mereka terpelihara oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun hamba Pak Niko dalam memberitakan firman Tuhan, agar Pentakosta yang ketiga boleh terjadi, sehingga dia bisa memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, mengenal Tuhan Yesus, mengenal kebenaran firman Tuhan. Karayun kami Pak Beni Gunawan Tuhan, dalam pelayanan ini yang ada di Rayon Satwa, memberkati hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, memberkati staf penggembalaan, memberkati gembala-gembala cabang, memberkati gembala-gembala kul Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa terjadi pada hari-hari ini. Dan secara khusus kami berdoa, gembala kami Pak Sunari Bahri yang menggembalakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu terus bertambah-tambah, hikmat Tuhan terus bertambah, sehingga boleh menggembalakan jemaat Pondok Aren dengan takut akan Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kami boleh dipersiapkan menjadi umat yang layak di dalam menantikan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan, kami berdoa Ibu Jen, Christian, Michael, Jane dan cucunya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan menjadi perisai dan penolong bagi hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terima kasih. Kami berdoa Indonesia, damailah Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Engkau sudah melawat dan akan melawat bangsa kami Indonesia. Dan kami akan mendengar dan melihat bagaimana penuaian jiwa-jiwa yang besar di akhir zaman pada hari ini, di mana setiap lutut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi karena kami tahu dan kami percaya bahwa hari-hari ini Pentakosta yang ketiga telah dicurahkan di Indonesia. Dan itu terjadi. Dan kami percaya Presiden Jokowi dan Muhammad Amin wakilnya dan jajarannya karuniakan hikmat mengambil keputusan untuk mengambil satu hal-hal yang perlu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya tutup bungkus Presiden kami, wakilnya dan bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Kami bersyukur jemaat-Mu yang siap menerima firman Tuhan. Ketika mereka dengar firman, hati mereka haus dan lapar. Jika mereka ada sakit fisik Tuhan,
Kami perkatakan dalam nama Yesus, mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus. Yang berputus asa, Engkau bangkitkan imannya, beri pengharapan yang baru. Kami percaya pada hari-hari ini kebangkitan generasi Jeremia akan terjadi di Pondok Aren, bahkan setiap gereja-gereja. Mereka benar-benar sungguh-sungguh menjadi anak-anak muda, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga siap mereka memberitakan firman Tuhan dan amanat agung Tuhan Yesus mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kota Yerusalem, kota kudus-Mu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan persembahan, biarlah kami memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang-orang bertobat melalui pelayanan Pondok Aren. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Berapa banyak yang percaya bahwa ada sukacita di ibadah kita hari ini? Amin Bapak Ibu. Mau ada tekanan, mau ada pergumulan apapun, Tuhan pasti menyediakan sukacita dan damai sejahtera yang kita butuhkan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita sama-sama muji Tuhan. You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise
Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita duduk bersama. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu kembali Tuhan Yesus. Tuhan, biar Tuhan Kaulah menjadi fokus atas hidup kami Tuhan. Biar Bapa Kaulah sumber ketenangan buat jiwa kami Tuhan Yesus. Kami mau beristirahat Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan janji-Mu dan firman-Mu Tuhan Yesus. Oh, we worship You. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Dan
dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi saudara tanyakan, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk hari yang baru Bapa. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini Tuhan, bukan karena hari Desember, tapi kami bersuka cita karena Engkau mendatang dalam kehidupan kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya akan terjadi sesuatu terobosan di akhir tahun ini Tuhan, hari-hari mendatang Tuhan. Kau memberkati kami semua jemaat-Mu, Kau memberkati umat-Mu Bapa. Kami boleh melihat karya-Mu besar itu Tuhan Yesus. Biarlah terus hidupan kami tenang dalam Engkau. Biarlah terus hidupan kami masuk dalam rencana Allah yang besar untuk melihat mujizat-mujizat akan terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Kau pakai kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, dan juga saudara kami ikuti online ibadah Tuhan. Kau memberkati kami semua pagi ini dengan sukacita dan bersejahtera pada Engkau. Biar Engkau kendalikan kami semua Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk tenang dalam Engkau Tuhan, bersandar pada Engkau Bapa. Mari Tuhan Kau beracar bagi kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu akan menyebut hati-Mu Tuhan. Kekudusan memenuhi kami semua Tuhan. Pikiran-pikiran kami fokus kepada Engkau Bapa. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Ada sukacita saudara? Bukan karena Desember ya, tapi karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan mengirim putranya yang tunggal supaya kita diselamatkan saudara ya. Terima kasih untuk persiapan ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Riko, juga Mas Andre dan Kak Basya dan Mas Aji yang sudah mempersiapkan ibadah sedemikian rupa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan semuanya pelan-pelan Tuhan yang bertugas. Terima kasih untuk Grace dan singer semuanya, untuk multimedia dan semua yang terlibat dalam ibadah sehingga bisa berjalan dengan luar biasa. Juga untuk gereja sudah di latar belakangnya ya. Saya kalau ibadah kayak gini serasa kayak di New York saudara. Mirip-mirip waktu di Swiss gitu ya. Cuma bedanya kalau kita keluar lihatnya salju, kalau di Pondok Aren keluar lihatnya air. Yang sedikit-sedikit kadang-kadang naik ya. Tapi puji Tuhan, tetap Tuhan pelihara buat kita semuanya. Ya terima kasih sekali lagi, biarlah semuanya gereja kita Pondok Aren yang di ujung bumi, tapi Tuhan, hadirat Tuhan sama saudara ya. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jadi bukan tempat atau lingkungan, bukan itu esensinya, tapi bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan, dan terlebih lagi bagaimana kehidupan kita diubahkan, kita masuk dalam rel rencana Allah yang besar. Itu lebih penting saudara dibanding semuanya ya. Untuk itu kita mempersiapkan kehidupan kita. Saya mulai dari bawah. Kehidupan kita itu ada terdiri dari 3 saudara ya. Mungkin firman saya sampaikan juga sudah sering-sering kita dengar, tapi saya percaya pagi ini itu akan bukakan yang lain ya. Tubuh kita, hidupkan itu dari ada tubuh, jiwa dan roh.
Saya ulangi lagi ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Hari ini kita akan fokuskan tentang jiwa dan roh ini. Dalam jiwa kita ada perasaan, ada pikiran dan kehendak, dan lain-lain. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa pikiran kita itu perlu diselaraskan dengan apa menjadi pikiran Allah, pikiran Kristus, ya. Banyak rencana-rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Untuk itu kita mesti mengenal rencana Tuhan itu apa, gimana sudut pandangnya Tuhan, gimana prosedur atau kegiatan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mesti mengerti, saudara, ya, supaya kehidupan kekristenan ini benar-benar dituntun oleh Kudus. Tadi kita sudah nyanyikan terima kasih Grace, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak kebetulan kita nyanyikan lagu itu, tapi saya percaya Tuhan yang tuntun kita. Bagaimana kita hidup dalam roh dan kebenaran, ya. Masalah utama yang kita hadapi akhir-akhir ini adalah rencana Tuhan tidak sejalan dengan rencana manusia. Ini masalah pokoknya. Kalau kita sejalan dengan Tuhan, saya percaya kita ada masalah, kita ada problem. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Apapun yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Bahkan sebelum itu kita sebelum minta, bahkan kita doakan Tuhan sudah beri, saudara. Ya. Jadi untuk itu saya ingin sampaikan hari ini firman saya sampaikan adalah kita memiliki pikiran Kristus. Ya. Untuk saya akan sampaikan bagaimana pandangan Alkitabiah tentang firman ini. Prinsip pertama bahwa ini Alkitab elektronik, ya. Prinsip pertama mutlak, berarti 100% benar. Ini dasarnya dulu. Kita mengerti sama-sama. Alkitab 100% benar dan Alkitab adalah firman Tuhan sendiri, dan kita ayatnya firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ini kita mesti pahami bersama. Saya mulai saudara bahwa poin pertama, rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana manusia, ya. Saya ingin kita buka di 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Ya, tidak heran kalau dunia semakin kacau karena banyak yang tidak mengerti apa yang berasal dari roh Allah. Dan ternyata manusia itu ada dua, saudara. Ada manusia dunia, ada manusia rohani. Kita terusin ke ayat bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Tuhan mengutus anaknya ke dunia, ya. Ada skenario yang terbesar yang Tuhan buat. Pertama kita mesti mengerti Tuhan mengirim anaknya ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semuanya. Untuk menyelamatkan umatnya. Dari perjanjian lama kita lihat begitu banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh pendahulu sebelumnya kita itu, ya, dan tidak ada bisa menyelamatkan, tidak ada melalui pengorbanan, persembahan, semuanya nggak bisa, saudara. Bahkan manusia pun nggak bisa. Sehingga Tuhan mau menyelamatkan umatnya, tidak ada cara lain. Dia mesti mengirim Tuhan Yesus
anaknya supaya kita diselamatkan. Ini poin pertama. Kemudian kita lihat prosesnya berjalan. Tuhan memberikan hidup keteladanan dia, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia melayani, bagaimana dia memberitakan firman Tuhan, sampai dengan yang kita rayakan apa? Paskah. Tuhan Yesus mati. Nah, Tuhan Yesus mati. Yang kedua, berikutnya sampai dia naik ke surga, sampai kita menantikan kedatangannya lagi kedua kali. Kalau kita ingat pada saat Tuhan disalib ya, di sekali salib ya, kan kiri kanannya waktu Tuhan sudah mau waktu disalib itu, kan ada yang mengatakan bahwa kalau engkau Tuhan, ya turunlah dari salib supaya kita diselamatkan. Logis enggak? Logis. Itu pemikiran manusia. Kan kamu Tuhan, perintahkanlah semuanya pasukan-pasukan supaya membinasakan pasukan Romawi. Kan enggak? Karena dia tidak mengerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu bahwa Tuhan Yesus mesti mati supaya kita ini diselamatkan. Dosa-dosa kita mati akibat dosa, Tuhan selamatkan supaya diselamat. Kita yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kita yang miskin, Tuhan perkaya. Semua itu diganti, dibayar, dilunas di kayu salib. Itulah karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Tapi banyak manusia tidak mengerti karena kebodohan mereka. Jadi kita nggak heran, saudara. Ya, ini yang membuat dunia semakin tidak menentu. Rencana Allah bukan seperti itu, ya. Rencana Allah mau menciptakan suatu keluarga. Amin. Minggu lalu puji Tuhan Andrew melakukan pernikahan untuk membangun satu keluarga baru. Tapi dunia merusak dengan apa? LGBT. Kalau LGBT ya mana bisa punya keluarga? Itu yang dunia lakukan, saudara. Kita mesti hati-hati dah hari zaman ini. Kita mesti mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal lagi yang kalau kita mau sampaikan mungkin banyak sekali. Kita mungkin dari perantau gitu ya. Saya dari Ujung Pandang, Pak Sundar dari Ujung Pandang, Bu Lisa, mungkin Kak Basya juga dari Sumatera dan lain-lain gitu ya. Kita ke Jakarta, dikirim Tuhan ke Jakarta mungkin ya, untuk hidup yang lebih baik, hidup yang berhasil. Mungkin itu kelihatannya baik, tapi sebenarnya sih bukan itu pokoknya sebenarnya. Tuhan kita kirim ke sini supaya kita menjadi berkat. Tuhan kita kirim ke sini supaya kita mengambil bagian rencana Allah di Pondok Aren ini. Terus pertanyaannya, kok saya dikirim ke Pondok Aren ya? Kenapa nggak dikirim ke Jerman ya? Kenapa nggak dikirim ke Skandinavia ya? Itu rencana Allah, saudara. Ya, sama. Hadirat Tuhan juga syariat sama, saudara. Yang beda di sana mungkin udaranya dingin, di sana mungkin ada MRT, mungkin di sana ada beda-beda, tapi hadiratnya sama, saudara. Ya, kita mesti bersyukur bahwa kita mesti masuk dalam rencana Allah yang besar itu. Oke, saya ingin sampaikan bahwa manusia itu kita dalam Yesaya 55 kita mesti tahu dulu dasarnya ya, bahwa rencana Tuhan bukan rencana manusia. Tuhan begitu besar, begitu dalam, kita nggak mungkin bisa mengerti, saudara. Ya, dalam Yesaya 55 ayat 8 bisa kan? Yesaya 55 ayat 8 ayat yang sering kita baca, rancanganmu rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita tidak mengerti, saudara. Nah, terus pertanyaannya, terus kalau begitu besar, begitu dalam, begitu tinggi, terus gimana dong kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kita nggak kejangkau? Nah, Alkitab katakan kita mesti hidup dalam roh. Karena tadi dalam pujian sudah diingatkan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Nah, untuk itu kita mesti hidup dalam roh. Kalau kita tidak hidup dalam roh, mustahil kita bisa menjangkau Tuhan. Impossible. Karena Tuhan itu adalah roh. Poin kedua, hidup dalam roh sama hidup dalam daging.
Ya, ini poin yang kedua. Jadi kita mesti menyembah dalam roh, kita mesti merenungkan firman Tuhan, kita mesti banyak berdoa. Ini yang gereja kita sudah lakukan, saudara. Kita ada menara 24 jam, ada social street hari Sabtu, dan juga ada menara doa, ada kita untuk pendalaman firman Tuhan. Semuanya ini yang gereja kita persiapkan. Saya percaya ini adalah rencana Allah, ya, untuk mempersiapkan umatnya. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan Kristenan kita menjaga hubungan vertikal, ya, Tuhan, ya, melalui doa semuanya. Dan kedua, kita menjaga horizontal, pergaulan dengan sesama kita, ya. Dalam Amsal 13 ayat 20, Amsal 13 ayat 20, ini pergaulan kita mesti, Alkitab katakan, sedapat-dapatnya kita bisa bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang visinya sama, jalannya sama. Kita mesti bergaul yang takut akan Tuhan. Terus dalam marketplace gimana? Ya tidak apa-apa, kita juga tetap bergaul. Tapi kita mesti menjaga jarak, mengontrol diri, ya. Jangan sampai kita tidak menjadi bagian daripada pengaruh-pengaruh lingkungan kita. Nah, ini saya mau ceritakan sedikit, ya. Dalam kehidupan kita akhir-akhir ini karena adanya YouTube atau adanya Facebook atau WA gitu, ya, sering ada pertemuan-pertemuan, ya, arisan-arisan gitu kan. Nah, ini mulai ketemu dengan ibu-ibu terutama, ya. Ibu-ibu gitu. Kalau sudah ketemu sama temannya, waduh, hari ini temannya minggu ini bawanya tasnya LV. Terus minggu depan, waduh, bawanya tasnya Hermes. Nah, ini kalau keluarganya atau suaminya atau bisa membelikan barang itu yang nggak masalah, ya, itu nggak salah. Tapi kalau tidak, nah ini timbul problem gitu loh, ya. Pulang ke rumah, Pak, beliin dong, Pak. Teman saya kemarin baru beli arloji ini, beli tas ini, kok saya masih tasnya di Mangga 2, tasnya di Ciledug. Nah, ini akan menjadi masalah, saudara, ya. Untuk itu pergaulan kita mesti dijaga. Sering juga yang kita alami dalam keluarga gitu, ya. Ini ibu-ibu lagi, ya. Sorry, ya. Dia bersih-bersih, dia bangun tidur bersih-bersih, lihat tetangganya, wih, Pak, tetangga baru beli TV baru, Pak. Ya udah, sabar. Habis itu, wih, minggu depan ganti kulkas, Pak, tetangga. Sudah pusing kan bapaknya kan. Sebentar dia ke kantor lihat sampingnya, wah, sudah ganti laptop. Wih, ganti laptop gitu, ya. Terus sebentar malam dia pulang ke rumah, wah, tetangganya sudah ganti lagi mobil baru. Nah, suaminya pulang dari Irian, ya, habis tugas luar kota, belum sampai buka baju gitu sudah dibilangin, Pak, ganti TV dong, Pak, ganti ini. Suaminya sudah mulai pusing gitu kan, waduh, ganti mobil. Sebentar bilang, wah, ganti rumah, Pak. Suaminya langsung pingsan belum ganti baju. Jadi mesti dia pergaulan, saudara, ya. Kita mesti tapi untuk yang baik nggak apa-apa, untuk hal yang untuk kebaikan nggak apa-apa. Alkitab katakan apa? Semuanya baik, tapi tidak semuanya berguna. Semuanya baik, tidak semuanya membangun. Nah, kita mesti mengerti ini saya dibelikan laptop berguna dan membangun nggak? Oh, saya belikan laptop supaya saya bisa online ibadah pakai Zoom. Ya bagus dong. Daripada kita lemot terus kan juga salah juga gitu loh, ya. Tapi kalau untuk membangun, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, oke, itu kita lakukan. Amin, saudara. Kita ingin menjangkau jiwa-jiwa juga. Menjangkau jiwa-jiwa gitu, ya. Habis itu kita doa sama-sama. Ada yang kita prospek jiwa baru gitu, ya. Doa sama-sama. Habis makan, habis doa kita makan.
sama-sama nggak punya duit untuk bayar makan kan susah juga gitu. Harusnya kalau kita mau menjangkau dia, habis doa sama-sama itu ya udahlah, paling kita bayarin makan, mungkin bakmi atau apa gitu ya. Tapi kalau sama-sama susah ya susah juga. Jadi ya kita, tapi saya percaya orang diberkati ya. Amin. Amin. Jadi kita mesti, Alkitab katakan, dunia katakan kalau kita hemat kita akan jadi kaya. Itu benar. Tapi Alkitab katakan beda. Semakin banyak kita menabur, semakin kita diberkati. Banyak sekali hal yang memang berbeda antara dunia dengan firman Tuhan. Manusia rohani, manusia duniawi. Untuk kita mesti mengerti saudara, ya. Kita berada di mana supaya kita nggak salah. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Belas kasihan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Berkatnya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Ini perlu kita mengerti dulu. Kalau kita bisa mengerti, kita punya masalah, ya masalah, no problem. Semuanya orang punya masalah. Kalau kita nggak punya masalah, ya kita sudah berada di surga. Ya, kalau kita masih hidup di dunia, pasti ada rencana Allah yang besar yang kita harus lakukan. Kita masuk dalam era Pentakosta ketiga. Kita mesti ambil bagian daripada amanat agung. Saya percaya, saya sungguh percaya rencana Tuhan itu baik bagi kita. Ya, dalam Alkitab katakan rencanaku adalah rencana damai sejahtera. Oke. Untuk itu, ini masih dalam hal sesama ya. Kita harus memiliki jiwa atau hati yang punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus melihat domba-domba ya yang tidak punya gembala di Matius 9 ayat 36. Jadi kita mesti punya belas kasihan. Berapa menit lagi Mas? 10 menit lagi ya. Ya, kita mesti punya belas kasihan ya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari saudara kita banyak menyampaikan isi Tuhan, kasih Tuhan. Melihat orang banyak itu tergerakkan hati oleh belas kasihan untuk melihat jiwa-jiwa. Nah, kita di Pondok Aren juga enggak saudara jauh-jauh saudara ya. Cukup dengan tetangga-tetangga kita, cukup dengan lingkungan kita, keluarga dekat kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita mendoakan mereka sama-sama. Itu kita mulai kulkul Bapak Ruhum ya, mulai kulkul mendoakan kita, apalagi yang sering banjir, terus berdoa bagi mereka, membantu mereka. Bukan cuma berdoa, tapi membantu juga mereka. Enggak cukup saudara, mereka butuh bantuan makanan, butuh bantuan dana, kita open aja, kita punya belas kasihan, bukan dengan perkataan tapi dengan tindakan nyata saudara. Yang berikutnya, marilah kita terus fokus pada dia. Jadi kita tadi sudah ngerti atas vertikal, horizontal. Sekarang kita terus fokus pada Tuhan. Dialah segalanya yang kita puji. Pokok pujian kita tiap hari itu, kita fokus pada dia. Jangan kita fokus kiri kanan. Tetangga mau beli TV baru, handphone baru, tidak masalah. Yang penting hati kita tetap damai sejahtera, sukacita. Itu esensinya. Jangan kita terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Karena apa? Kita juga mengerti bahwa semua masalah yang kita hadapi adalah bersifat sementara. Kita mesti pahami itu. Jadi kita kalau ada masalah tidak apa-apa. Semua itu akan bersifat sementara. Ya. Yang penting adalah kita mesti berpikir ke arah kekekalan. Gembala sidang kita selalu ingatkan kita untuk apa? Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Selalu saya ingat itu, pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Tadi Grace ingetin juga ya untuk hidup kekekalan gitu ya, dalam doa juga Bapak Ruhum. Kita mesti pikirkan yang kekekalan saudara, itu yang penting. Ya, jadi kalau kita hadapi satu masalah, kalau kita sudah ikut Tuhan, apa nggak punya masalah? Tetap ada masalah. Tapi mari saudara kita tetap kuat, kita tetap sabar menanti-nantikan Dia, saudara ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, bahwa kita mesti banyak berserah pada Tuhan. Amin. Dialah segalanya bagi kita. Pujian katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, itu yang kita nggak bisa lakukan apalagi. Karena memang rencana Tuhan
begitu besar, rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang tidak bisa menyelami bagaimana pikiran Tuhan. Untuk itu saudara, terus apapun yang terjadi di kehidupan kita terus menanti-nantikan Dia. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi kita terus sabar-sabar menantikan Tuhan. Ya, tadi Tuhan sudah naik ke surga, Dia sudah kirim Roh Kudus. Sekarang kita menantikan terus kedatangan Dia kedua kali. Dulu dari kita masih kecil kan, kita sering dengar katanya Tuhan mau datang. Saya sudah umur 50 kok Tuhan belum datang-datang. Itu kedaulatan Tuhan saudara. Waktunya tidak lama lagi. Ya. Waktu kita tidak lama-lama, kita terus menanti-nantikan Tuhan aja. Yang penting kita hidup dalam relnya Tuhan. Kalau kita dalam relnya Tuhan, waktu-waktu itu akan menjadi indah saudara. Waktu itu akan memberikan kita sukacita dan kesejahteraan luar biasa. Penyertaan sempurna dalam kehidupan kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagunya Artik. Jalanmu tak terselami, hati kami, namun satu yang percaya, ada rencana yang indah, tak dia terduga kasihmu, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, ajaran penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiranmu Tuhan. Sekali lagi, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Saya mau tutup saudara dengan satu ayat, ya. Saya mau sampaikan bahwa cara berpikir kita akan mempengaruhi pola kehidupan kita ke depan. Saya ulangi lagi, cara berpikir kita akan mempengaruhi pola tindakan kita. Seperti apa? Bila mana kita pakai pikiran Kristus, saya percaya tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kehidupan Kristen kita akan merefleksikan bagaimana Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menggunakan pikiran dunia kita, pikiran jasmani kita, tidak akan bisa cocok dengan apa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rindu saudara semuanya kita di Pondok Aren ini atau jemaat Tuhan untuk menggunakan pikiran Kristus supaya perilaku kita, tindakan kita ke depan, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Karena kita dalam rencana Allah yang besar, saudara. Ya. Bahwa hidup kita tuh dalam 2 Korintus 5:17. Sorry, 1 menit lagi. Dalam 2 Korintus 5:17, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu.
Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Mari saudara, saya mendorong saudara dan saya terutama untuk kita lebih lagi maju dalam mengiring Tuhan Yesus, ya. Kita ada 3 level. Kita ada level pertama, level biasa-biasa. Level kedua, level baik-baik saja. Level ketiga adalah kita mesti hidup dalam kebenaran, dilengkapi dengan integritas. Kita hidup biasa-biasa, hidup lebih baik, dan hidup lebih baik lagi dalam hidup kebenaran, dilengkapi integritas. Ini bekal kita menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Begitu banyak yang Engkau akan sampaikan bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian demi pengertian. Sehingga tidak terbatas kasih-Mu Tuhan, kasih yang luar biasa dalam hidupan kami. Kau berkati Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pagi ini Tuhan Yesus. Di rumah-rumah Kau berkati Tuhan, bahkan yang sedang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang punya beban masalah ekonomi Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Yang punya kerinduan Kau berikan jawaban doa Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Kau buat berhasil Tuhan. Karena rencana-Mu indah bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus terus menjamah kami untuk hari-hari ke depan, untuk kami lebih lagi hadir dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mengerti Tuhan lebih lagi dalam panggilan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berarti Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita dalam permai, memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.